gambar semut. Berarti Nabi siapa ya yang bisa berbicara dengan binatang? Sulaiman. Betul, Nabi Sulaiman. Sekarang kita akan bercerita tentang semut yang bertemu dengan Nabi Sulaiman. Kita lanjutkan. Nah, buku ini ditulis oleh Ibu Fitri Nurul dan diterbitkan oleh Lingkar Media. Kita mulai ceritanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di suatu lembah, sekelompok semut hidup dengan rukun dan damai. Mereka senang bekerja sama dan saling membantu. Tuh, teman-teman lihat di sini mereka sedang estafet apa ya? Estafet makanan, betul. Setiap hari mereka bekerja dengan sangat giat dan penuh semangat. Ada yang mencari makanan, ada yang membangun sarang, dan ada yang menjaga keamanan rumah mereka. Pada suatu pagi, semut-semut sudah mulai beraktivitas. Namun, tiba-tiba terdengar suara berdebum yang sangat keras. Tanah di sekitar mereka menjadi bergetar. Semut-semut semuanya merasa kaget. Wah, ada apa ini? Ada apa ini? Teriak para semut ketakutan. Kira-kira menurut teman-teman ada apa ya? Apakah ada gempa? Nah, betul. Kita lanjutkan ya. Ternyata goncangan itu adalah dari datangnya rombongan pasukan yang akan melintas. Pasukan yang sedang berbaris dengan rapi dan tertib, yaitu pasukan Nabi siapa? Pasukan Nabi Sulaiman. Siapakah gerangan mereka? Tanya seekor semut. Wah, itu adalah pasukan Nabi Sulaiman, jawab semut yang lainnya. Mereka pun semakin panik. Ada yang berlari ke sana, ada yang berlari ke sini. Semuanya merasa ketakutan. Woi, teman-teman, masuklah kalian ke dalam sarang sebelum kalian terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman, kata pemimpin semutnya. Setelah pemimpinnya memerintahkan para semut-semut untuk masuk ke dalam sarang, semua semut-semut semakin merasa ketakutan. Mereka mencari perlindungan. Ada yang masuk ke dalam lubang, lihat, ada yang masuk ke dalam lubang sampai dia terperosok. Kemudian ada yang bersembunyi di bawah batu, dan ada juga yang mereka naik ke atas pohon. Setelah Nabi Sulaiman mendengar semut-semut itu ketakutan, Nabi Sulaiman pun tersenyum. Tenang semut-semut, tenang, kata Nabi Sulaiman. Berhenti. Nabi Sulaiman memerintahkan para pasukannya untuk berhenti. Kemudian Nabi Sulaiman mempersilahkan semut-semut itu untuk lewat. Hei semut-semut kecil, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang kalian, kata Nabi Sulaiman. Akhirnya para semut-semut pun menjadi merasa lega. Mereka tidak lagi jadi ketakutan. Wah, Masya Allah, ternyata Nabi Sulaiman bisa mendengar apa yang diperbincangkan oleh semut. Dan akhirnya Nabi Sulaiman pun menenangkan semut-semut itu supaya tidak merasa takut. Nah, setelah semua semut-semut itu sudah masuk ke dalam sarang, Nabi Sulaiman dan pasukannya pun melanjutkan perjalanannya kembali. Nah, seperti itu ceritanya teman-teman. Apakah kalian paham? Paham. Tahu tidak? Semut itu adalah hewan yang sangat menakjubkan. Semut itu badannya besar atau kecil? Nah, meskipun badannya kecil, tapi semut bisa membawa beban barang atau makanan yang lebih besar dari tubuhnya. Pernah melihat semut berjalan? Berbaris dengan teman-temannya? Pernah. Membawa makanan yang makanannya itu lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Ternyata sehebat itu ya. Buat kemudian mereka juga selalu bekerja sama dengan jumlah yang sangat besar sampai terdiri dari ribuan atau jutaan semut. Nah, kalau semut saja bisa bekerja sama, bisa saling tolong menolong, apalagi kita ya sebagai manusia harus apa? Harus bisa saling bekerja sama. Kemudian harus bisa saling tolong menolong. Oke, semuanya paham? Oke, ada yang mau ke depan menceritakan kembali kisah Nabi Sulaiman bertemu dengan semut? Oke.
Sulaiman datang, semutnya merasa bagaimana? Semutnya merasa ketakutan. Kemudian mereka bersembunyi di mana saja? Ada yang masuk ke dalam sarang, ada yang bersembunyi di bawah batu, ada yang naik ke atas pohon. Kemudian apa kata Nabi Sulaiman sehingga bisa membuat semutnya merasa tenang? Jadi terang. Ya, Nabi Sulaiman memberhentikan para pasukannya dan mempersilahkan semut-semutnya untuk lewat. Oke, paham? Terima kasih. Silahkan duduk. Nah, begitu ceritanya teman-teman.